Malam itu, panggung sederhana di tengah lapangan desa dipenuhi ribuan orang. Lampu warna-warni berkelip, suara gamelan campur sari berpadu dengan denting musik modern. Dari kejauhan, seorang bocah kecil berdiri memegang mikrofon dengan gugup. Dialah Farel Prayoga, anak yang kini namanya sering terdengar dari mulut ke mulut. Sorak-sorai penonton bergemuruh begitu musik pengiring dimainkan. Farel mulai bernyanyi. Suaranya melengking indah, penuh penghayatan, membuat penonton terdiam sejenak lalu bersorak kagum. Tidak ada yang menyangka seorang anak seusianya bisa menguasai panggung dengan begitu alami. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya memperhatikan dengan seksama. Tatapannya tajam namun penuh rasa iba. Dia adalah Om Rais, sosok yang kelak akan dikenal sebagai manajer sekaligus penyelamat perjalanan Farel. Saat itu, ia tahu, anak kecil ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian di dunia hiburan yang keras. Om Rais berpengalaman. Ia sudah bertahun-tahun melihat banyak bakat muda hancur hanya karena salah pergaulan atau salah orang yang mengatur. Ia tahu dunia panggung penuh dengan jebakan, janji manis kontrak, tawaran menggiurkan, namun seringkali berakhir dengan penyesalan. Ketika lagu selesai, Farel turun dari panggung dengan wajah penuh peluh. Ia masih bocah polos, senyumnya sederhana, dan matanya berbinar karena merasa bahagia telah membuat orang senang. Namun di balik itu, Om Rais melihat kerentanan besar. Seorang anak tanpa perlindungan bisa mudah sekali terjebak. Om Rais tidak langsung mendekat. Ia ingin mengamati lebih jauh. Setelah acara selesai, ia melihat bagaimana Farel hanya ditemani orang tuanya yang sederhana. Mereka tampak kewalahan menerima banyak orang yang ingin mengajak Farel tampil lagi. Saat itulah Om Rais mulai berpikir, jika tidak ada yang melindunginya, anak ini bisa habis sebelum waktunya. Beberapa hari kemudian, Om Rais memberanikan diri datang ke rumah Farel. Rumah sederhana di pinggir desa itu tampak sepi. Ia disambut dengan ramah, meski dengan raut penuh tanda tanya. Siapa pria asing yang datang membawa niat mendekat pada anak mereka? Dengan tenang, Om Rais memperkenalkan dirinya. Ia tidak membawa embel-embel janji manis. Ia hanya berkata, "Saya ingin mendampingi Farel. Dia punya bakat besar, tapi dia butuh orang yang bisa menjaganya." Ucapannya sederhana, namun penuh ketulusan. Ayah Farel terdiam sejenak. Ia tahu anaknya memang punya suara yang istimewa. Tapi ia juga sadar, banyak orang mulai mendekat, dan tidak semuanya berniat baik. Kehadiran Om Rais bisa jadi jawaban atas doa mereka, tapi sekaligus membawa keraguan. Farel, yang mendengar percakapan itu dari samping, hanya menatap dengan polos. Ia belum mengerti benar apa itu manajer. Baginya, menyanyi hanyalah kesenangan, bukan pekerjaan. Namun ia merasa Om Rais berbeda dari orang-orang yang sering datang hanya untuk mengajak manggung. Om Rais kemudian bercerita panjang. Ia menjelaskan bahwa dunia hiburan ibarat dua mata pisau. Bisa membawa kesuksesan, tapi juga bisa menghancurkan masa depan. Ia berjanji, jika dipercaya, ia akan menjadikan pendidikan Farel sebagai prioritas utama. Ibunda Farel yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Yang penting jangan biarkan anak ini lupa sekolah. Jangan sampai dia hanya jadi tontonan." Om Rais mengangguk tegas. "Saya berjanji." Hari-hari berikutnya, Om Rais mulai sering datang. Ia tidak hanya berbicara soal panggung atau jadwal manggung, tetapi juga membantu memberi arahan tentang sikap, etika, hingga cara menjaga suara. Perlahan, keluarga mulai melihat kesungguhannya. Farel sendiri makin dekat dengan Om Rais. Setiap kali latihan kecil di rumah, Om Rais selalu hadir. Ia mendampingi, memuji ketika bagus, dan menegur ketika malas. Bagi Farel, Om Rais seperti sosok ayah kedua yang selalu ada. Tidak butuh waktu lama, tawaran manggung semakin deras datang. Dari hajatan, acara pasar malam, hingga festival daerah, semuanya ingin menampilkan Farel. Tanpa manajer, keluarga bisa kewalahan. Tapi kini, ada Om Rais yang mengatur semuanya dengan rapi. Setiap panggung diatur waktunya. Farel tetap bisa sekolah, tetap punya waktu bermain, dan tetap menikmati masa kecilnya. Semua itu berkat campur tangan Om Rais. Ia tidak hanya manajer,
tapi juga penjaga keseimbangan. Kabar tentang profesionalitas Om Rais mulai tersebar. Banyak yang heran, mengapa ia begitu menjaga seorang bocah seolah anaknya sendiri. Jawabannya sederhana. Bagi Om Rais, bakat adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada orang-orang yang merasa terganggu dengan kehadiran Om Rais. Mereka yang dulu bisa leluasa mendekati Farel kini merasa kesulitan. Beberapa mulai menyebarkan isu miring, mencoba merusak nama baik Om Rais. Tapi Om Rais tidak goyah. Ia tahu apa yang dilakukannya benar. Setiap fitnah ia jawab dengan kerja nyata. Ia hanya fokus membuat Farel tetap aman, tetap belajar, dan tetap bersinar di panggung dengan cara yang sehat. Suatu malam, Farel berkata dengan lirih, "Om, aku senang Om ada di sini. Kalau tidak, aku takut tidak bisa bernyanyi lagi." Ucapan polos itu membuat Om Rais terdiam haru. Ia sadar, kehadirannya benar-benar berarti bagi bocah itu. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Tidak ada lagi jarak antara manajer dan artis. Yang ada hanyalah ikatan kekeluargaan. Om Rais benar-benar menjadi penyelamat. Bukan hanya untuk karir, tapi juga untuk kehidupan Farel. Bagi penonton, mungkin mereka hanya melihat bocah kecil bernyanyi dengan suara indah. Tapi di balik layar, ada kerja keras, ada pengorbanan, dan ada perlindungan yang tidak terlihat. Semua itu dilakukan Om Rais dengan sepenuh hati. Hari demi hari, nama Farel makin melejit. Tapi satu hal yang membuat orang kagum, ia tetap rendah hati, tetap sekolah, dan tetap menjadi anak desa yang ramah. Semua itu tidak lepas dari didikan Om Rais. Waktu berjalan, panggung demi panggung menjadi saksi kebersamaan mereka. Farel tumbuh bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai pribadi yang matang. Om Rais selalu di sampingnya, memastikan tidak ada yang salah arah. Di akhir perjalanan bab ini, satu hal yang jelas, Farel tidak sendirian. Ia punya sosok yang rela berdiri di depan, menahan badai, dan melindunginya dari dunia hiburan yang keras. Sosok itu adalah Om Rais, manajer penyelamat yang namanya kelak akan selalu dikenang dalam kisah perjalanan Farel Prayoga. Pagi itu, suasana rumah Farel dipenuhi semangat baru. Sejak resmi didampingi oleh Om Rais, segala sesuatu menjadi lebih teratur. Ada jadwal sekolah, waktu bermain, hingga waktu khusus untuk berlatih menyanyi. Farel yang dulunya sering sembarangan kini belajar disiplin. Om Rais datang lebih awal, membawa buku catatan kecil yang selalu menemaninya. Di dalamnya, ia menuliskan setiap tawaran manggung, nama penyelenggara, serta lokasi acara. Dengan hati-hati ia memilah, mana yang pantas diambil, mana yang sebaiknya ditolak. Semua demi kebaikan Farel. Farel harus tetap sekolah. Kalau acaranya bentrok dengan ujian atau pelajaran penting, kita tolak saja, ucap Om Rais tegas kepada orang tua Farel. Ayah dan ibunya mengangguk, merasa lega karena anak mereka dijaga oleh orang yang benar-benar peduli. Farel yang mendengar pembicaraan itu hanya tersenyum. Ia merasa dilindungi, meski kadang hatinya ingin tampil terus di panggung. Tapi ia tahu, Om Rais selalu punya alasan yang baik. Om Rais itu galak, tapi baik, bisiknya suatu kali kepada temannya di sekolah. Hari-hari berikutnya, panggung demi panggung mulai dijalani. Om Rais selalu berada di samping panggung, memastikan semuanya berjalan lancar. Dari tata suara, pencahayaan, hingga jadwal, ia mengawasi dengan teliti. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Penonton semakin banyak, dan nama Farel kian melejit. Namun di balik sorak-sorai, ada pula pihak-pihak yang merasa tersingi. Beberapa orang mulai mencoba mendekati keluarga Farel dengan cara-cara licik, menawarkan bayaran besar agar Farel tampil tanpa sepengetahuan Om Rais. Suatu malam, ayah Farel bercerita kepada Om Rais tentang tawaran itu. Ada yang datang, katanya bisa kasih bayaran lebih, asal tanpa Om Rais, ucapnya lirik. Mendengar itu, Om Rais hanya tersenyum pahit. Ia tahu persaingan tidak bisa dihindari. Pak, jangan pernah lepas dari saya. Kalau ada apa-apa, biar saya yang hadapi. Tugas panjenengan cukup mendukung Farel. Biarkan saya yang mengatur jalannya, ucap Om Rais dengan mantap.
Ayah Farel mengangguk penuh keyakinan. Keesokan harinya, Om Rais mulai bersikap lebih tegas. Ia memasang aturan. Semua tawaran harus melalui dirinya. Tidak ada pengecualian. Meski ada yang tidak suka, Om Rais tetap berpegang pada prinsip. Baginya, keselamatan Farel lebih penting daripada uang. Di sekolah, Farel tetap menjadi anak biasa. Teman-temannya bangga, tapi juga sering menggoda. Artis cilik datang. Teriak seorang teman. Farel hanya tertawa. Tidak pernah merasa lebih hebat dari mereka. Semua itu karena Om Rais selalu mengingatkan. Jangan sombong. Ingat, panggung hanyalah titipan. Hubungan keduanya semakin erat. Om Rais sering menjemput Farel pulang sekolah, lalu menemaninya latihan. Kadang ia duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi, mendengarkan suara bocah itu menyanyi dengan penuh semangat. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Ada satu acara besar di kota tetangga yang menjadi ujian bagi mereka. Panitia mengundang Farel tampil, tapi mereka memaksa agar anak itu menyanyi hingga larut malam. Om Rais menolak mentah-mentah. Farel masih kecil, dia harus istirahat. Kalau acaranya malam sekali, lebih baik kami tidak datang, ujar Om Rais dengan nada tegas. Panitia sempat marah, bahkan mengancam membatalkan kontrak. Tapi Om Rais tetap pada pendiriannya. Akhirnya, setelah negosiasi panjang, panitia mengalah. Farel tetap tampil, tapi diatur agar tidak terlalu malam. Keputusan itu membuat banyak orang kagum, karena jarang ada manajer yang begitu berani melawan panitia hanya demi menjaga anak asuhnya. Farel yang mendengar cerita itu merasa bangga. Ia tahu Om Rais benar-benar menjaganya, bahkan berani menghadapi orang besar sekalipun. Om, terima kasih, aku jadi bisa tidur cepat, katanya polos. Om Rais hanya tersenyum, menepuk bahu bocah itu dengan penuh kasih. Sejak saat itu, nama Om Rais mulai dikenal bukan hanya sebagai manajer, tapi juga sebagai pelindung. Banyak orang tua yang melihat teladan darinya. Mereka berkata, andai semua manajer seperti Om Rais, anak-anak penyanyi pasti aman. Tentu, tidak semua orang senang. Beberapa pihak yang ingin memanfaatkan Farel merasa kesulitan. Mereka mulai menyebarkan gosip, mengatakan Om Rais terlalu mengatur, terlalu keras, bahkan menghambat karir Farel. Tapi Farel dan keluarganya tidak goyah. Mereka tahu siapa sebenarnya Om Rais. Mereka tahu, tanpa sosok itu, mungkin Farel sudah lama terjebak dalam kontrak-kontrak yang merugikan. Hari demi hari, Farel semakin bersinar. Penampilannya tidak hanya ditunggu di desa, tapi juga di kota-kota sekitar. Jadwal semakin padat, tapi semua tetap teratur berkat tangan dingin Om Rais. Di balik layar, Om Rais sering lelah. Ia harus mengatur jadwal, menghadapi panitia, bahkan kadang berdebat panjang. Namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, melihat Farel tersenyum di panggung adalah bayaran yang paling berharga. Suatu sore, Farel bertanya, Om, kenapa Om mau repot-repot urusin aku? Om Rais terdiam sejenak, lalu menjawab, karena suara kamu itu anugerah. Anugerah harus dijaga. Jangan sampai hilang sia-sia. Jawaban itu membuat Farel semakin kagum. Kehidupan mereka kini penuh warna. Ada suka, ada duka, ada tantangan, ada juga kemenangan kecil. Namun satu hal yang pasti, ikatan antara Farel dan Om Rais semakin kuat, lebih dari sekadar hubungan manajer dan artis. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin kompak. Om Rais tidak hanya mengatur, tapi juga mendidik. Ia mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan arti perjuangan. Semua itu perlahan membentuk Farel menjadi pribadi yang lebih dewasa meski usianya masih muda. Malam itu, setelah selesai tampil di sebuah acara, Farel menatap Om Rais dan berkata, aku ingin Om selalu ada di sampingku, sampai aku besar nanti. Om Rais tersenyum haru, menahan air mata yang hampir jatuh. Di akhir bab ini, semakin jelas bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang karir. Ini adalah kisah tentang kepercayaan, ketulusan, dan pengorbanan. Om Rais tidak hanya menjadi manajer, tetapi juga penjaga cahaya yang memastikan Farel tetap bersinar tanpa pernah padam. Pagi itu, kabar mengejutkan datang dari kota tetangga.
Sebuah stasiun televisi besar menawarkan Farel untuk tampil di program anak-anak yang sangat populer. Tawaran itu tentu menggiurkan, tapi ada risiko terselubung yang harus dihadapi. Om Rais segera menelaah kontrak yang diberikan. Ia membaca setiap kata dengan teliti, memastikan tidak ada klausul yang merugikan Farel. Sekali saja salah langkah, karir anak itu bisa terguncang sebelum benar-benar dimulai. Ayah dan ibu Farel menatap Om Rais penuh harap. Mereka tahu keputusan kali ini penting. Mereka juga menyadari, tanpa Om Rais, mereka mungkin akan terjebak dalam janji manis yang bisa menghancurkan anak mereka. Om, apakah aman? Tanya ibu Farel dengan suara gemetar. Om Rais menenangkan. Tenang, Bu. Kita akan jalani dengan cara yang aman. Tidak ada kompromi soal hak anak. Sementara itu, Farel yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum. Ia tidak sepenuhnya mengerti detail kontrak, tapi ia tahu Om Rais selalu melindunginya. Aku percaya Om, ucap Farel polos. Om Rais mulai merencanakan strategi. Ia menegosiasikan jadwal syuting, jam tayang, hingga durasi penampilan. Ia memastikan Farel tidak kelelahan dan tetap bisa sekolah. Bagi Om Rais, kesehatan fisik dan mental Farel lebih penting daripada ketenaran semu. Hari pertama syuting tiba, Om Rais mendampingi Farel sejak keberangkatan. Ia memastikan bocah itu sarapan cukup, membawa perlengkapan yang dibutuhkan, dan mengingatkan untuk selalu percaya diri. Begitu sampai di studio, banyak orang tampak sibuk. Lampu kamera, kru, makeup artis, semua bergerak cepat. Farel terlihat kagum sekaligus cemas. Om Rais menepuk bahunya. Tenang, Farel. Ikuti saja arahan mereka. Tapi jangan lupa siapa dirimu. Tayangan pertama Farel berlangsung lancar. Penonton terpesona. Kru produksi terpukau. Dan komentar positif membanjiri media sosial. Om Rais tersenyum bangga. Meski semua terlihat mudah, ia tahu kerja keras di balik layar yang membuat segalanya berjalan sempurna. Namun, tidak lama kemudian muncul tantangan. Beberapa orang mulai memanfaatkan ketenaran Farel untuk kepentingan pribadi. Ada agen hiburan yang mendekati orang tua Farel, menawarkan kontrak besar tanpa melalui Om Rais. Om Rais segera bertindak. Ia menemui agen itu dan menegaskan, semua urusan Farel harus melalui saya. Jika tidak, jangan harap ada kesepakatan. Sikap tegas itu membuat agen terkejut, tapi Om Rais tidak gentar. Farel, meski kecil, mulai memahami pentingnya manajemen. Ia menyadari, popularitas bisa menjadi pedang bermata dua. Tanpa perlindungan, ia bisa kehilangan arah dan bahkan kehilangan haknya. Sendiri, di sekolah, teman-temannya mulai memperlakukan Farel berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri. Om Rais menasihati, jangan biarkan pujian atau ejekan mengubahmu. Fokus saja pada apa yang benar. Hari demi hari, jadwal Farel semakin padat. Acara di televisi, undangan festival, hingga pertunjukan amal. Semua diatur rapi oleh Om Rais, agar tidak saling bertabrakan dan tetap menjaga keseimbangan hidup Farel. Suatu sore, saat latihan vokal, Farel terlihat lelah. Om Rais menghentikan sesi latihan, memberi waktu istirahat. Kamu harus tetap sehat, Farel. Suara akan hilang jika kamu terlalu memaksakan diri, ucapnya lembut. Farel menatap Om Rais. Om, aku ingin bisa tampil maksimal. Tapi aku juga tidak ingin sakit. Om Rais tersenyum. Itu yang membuat Om bangga. Kamu mendengar tubuhmu sendiri. Beberapa wartawan mulai melacak perjalanan Farel. Om Rais memastikan semua wawancara diawasi. Ia ingin Farel tetap nyaman, tanpa tekanan berlebihan dari media. Ia tahu dunia hiburan bisa menekan anak kecil. Tidak sedikit yang mencoba memprovokasi Farel agar berbicara hal sensasional. Om Rais selalu berada di sampingnya, membimbing bagaimana menjawab dengan bijak dan tetap sopan. Suatu malam, Farel mendapat undangan manggung di acara amal besar di kota besar. Acara ini berpotensi mengangkat namanya lebih tinggi lagi. Om Rais segera melakukan persiapan matang. Ia memastikan transportasi aman, makanan bergizi, dan istirahat cukup. Semua detail diperhatikan, karena bagi Om Rais, kesalahan kecil bisa berdampak besar pada anak yang masih polos ini. Di lokasi, Farel disambut hangat. Lampu sorot, kamera,
dan penonton yang antusias membuatnya sedikit gugup. Om Rais menenangkan. Ingat, tarik napas dulu, lalu nyanyikan dengan hatimu. Tampil dengan percaya diri, Pharrell berhasil memukau semua yang hadir. Sorak-sorai penonton membuat Om Rais tersenyum bangga. Semua kerja keras dan perlindungan yang ia berikan mulai terlihat hasilnya. Namun, tantangan tidak berhenti. Beberapa orang yang iri mulai menyebarkan rumor negatif. Om Rais harus menghadapi gosip yang bisa merusak reputasi Pharrell. Dengan ketegasan dan strategi, Om Rais menangkis rumor itu. Ia berbicara langsung kepada media, menjelaskan situasi, dan menjaga nama baik Pharrell. Cara ini membuat orang-orang mulai menghargainya. Di balik panggung, Pharrell belajar banyak. Ia mulai memahami arti kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Semua itu ditanamkan oleh Om Rais dengan kesabaran dan ketelatenan. Om Rais sering berkata, ketenaran itu tidak abadi, tapi karakter akan selalu melekat. Jaga hatimu, jaga suara hatimu. Kata-kata itu menjadi pedoman Pharrell sehari-hari. Hari demi hari, ikatan mereka semakin kuat. Pharrell mulai menganggap Om Rais bukan sekadar manajer, tapi seperti keluarga sendiri. Ia merasa aman, terlindungi, dan diberi ruang untuk tumbuh. Malam itu, setelah pertunjukan amal selesai, Om Rais dan Pharrell duduk di balkon hotel. Pharrell menatap langit. Om, aku senang Om ada. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Om Rais tersenyum, menepuk bahunya. Dan Om tidak akan pernah meninggalkanmu, Pharrell. Bab ini menutup dengan satu pesan jelas, popularitas Pharrell bisa naik tinggi. Tapi tanpa perlindungan yang tepat, semuanya bisa runtuh. Om Rais menjadi benteng yang menjaga bocah itu tetap bersinar. Dan perjalanan mereka baru benar-benar dimulai. Hari itu, suasana studio rekaman terasa tegang. Om Rais menatap layar mixer dengan serius. Sementara Pharrell duduk di kursi sambil menenangkan diri. Mereka tengah menyiapkan single terbaru yang akan menjadi lompatan besar bagi karir bocah itu. Om Rais selalu teliti. Ia mengecek setiap nada, tiap detil aransemen, memastikan suara Pharrell terdengar maksimal. Ia tahu, kesalahan kecil bisa merusak kualitas rekaman dan citra Pharrell. Pharrell mencoba tersenyum. Ia sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya ia merekam lagu di studio profesional. Tapi keberadaan Om Rais di sampingnya membuatnya lebih tenang. Pharrell, tarik napas dalam. Rasakan musiknya. Jangan hanya menyanyikan kata-kata, kata Om Rais dengan lembut. Pharrell menatap pria itu, kemudian mengangguk. Ia mulai bernyanyi, dan suara emasnya memenuhi ruang studio. Hasil rekaman memuaskan. Om Rais tersenyum. Bangga, tapi di balik itu, ia tahu dunia hiburan tidak selalu ramah. Ada orang-orang yang iri terhadap keberhasilan Pharrell dan akan mencoba menghalangi langkahnya. Beberapa hari kemudian, gosip mulai muncul di media sosial. Ada pihak-pihak yang mencoba memfitnah Pharrell, menyebarkan kabar bohong tentang perilaku bocah itu. Orang tua Pharrell sempat cemas, tapi Om Rais segera bertindak. Ia menghubungi pihak media dan menyampaikan klarifikasi resmi. Dengan tenang, ia menjelaskan kebenaran dan meminta agar berita palsu itu segera ditarik. Cara ini membuat banyak orang mulai menghormati integritas Om Rais. Sementara itu, Pharrell belajar menghadapi sorotan publik. Om Rais selalu membimbingnya, mengajarkan bagaimana menjawab pertanyaan wartawan dengan santun tanpa kehilangan jati diri. Suatu sore, saat latihan, Pharrell bertanya, Om, kenapa orang jahat suka bikin masalah? Om Rais tersenyum sambil menepuk bahunya. Karena mereka iri, Pharrell. Tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Fokus pada kebaikanmu. Hari demi hari, jadwal Pharrell semakin padat. Ia harus membagi waktu antara sekolah, latihan, rekaman, dan berbagai acara. Om Rais memastikan semua teratur, sehingga bocah itu tetap sehat dan ceria. Di tengah kesibukan itu, Om Rais juga mengatur strategi promosi. Ia memastikan Pharrell tampil di acara yang tepat, bertemu orang yang tepat, dan selalu menjaga citra positif. Namun, tidak semua pihak puas. Sebagian agen hiburan mencoba menawar Pharrell dengan kontrak besar, berusaha memisahkannya dari Om Rais. Pria parubaya itu menolak tegas.
Semua urusan Farel harus melalui saya. Tidak ada kompromi. Tegas Om Rais saat menghadapi agen tersebut. Sikapnya keras, tapi jelas menunjukkan bahwa ia benar-benar menjaga bocah itu. Farel, meski masih kecil, mulai memahami arti ketegasan. Ia tahu Om Rais bukan hanya membimbingnya, tapi juga melindunginya dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan ketenarannya. Beberapa malam, Om Rais mengajak Farel berbicara serius. Ia menjelaskan bahwa popularitas bisa mendatangkan godaan dan bahaya. Tapi dengan keputusan yang bijak, semua bisa diatasi. Farel mendengarkan dengan seksama. Ia merasa aman karena ada Om Rais di sisinya. Orang yang selalu memikirkan kepentingannya lebih dari orang lain. Suatu hari, sebuah tawaran besar datang dari ibu kota. Sebuah acara musik nasional ingin Farel tampil sebagai bintang tamu. Tawaran itu menggiurkan. Tapi waktunya bentrok dengan ujian sekolah. Om Rais langsung menolak tawaran itu, menjelaskan bahwa pendidikan Farel adalah prioritas. Beberapa pihak protes, tapi Om Rais tetap teguh. Ia tahu, tanpa pendidikan, kesuksesan Farel akan rapuh. Hari demi hari, Farel mulai merasakan tekanan dunia hiburan. Beberapa teman mulai bersikap berbeda. Beberapa orang asing mencoba mendekatinya, menawarkan hal-hal menggiurkan. Om Rais selalu hadir tepat waktu, mengingatkan bocah itu untuk tetap rendah hati dan fokus. Ia mengajari Farel cara menjaga jarak, dan bagaimana bersikap sopan tapi tegas. Suatu malam, Farel berkata lirih, "Om, aku kadang takut orang jahat ingin mengambil suaraku." Om Rais menepuk pundaknya. "Jangan takut, Farel. Om selalu di sini. Om akan melindungimu dari semua itu." Kehidupan mereka semakin sibuk. Om Rais harus membagi waktunya antara mengatur jadwal, menghadapi pihak yang iri, dan memastikan Farel tetap aman dan bahagia. Di studio, Farel semakin mahir. Ia belajar teknik vokal baru, improvisasi, dan cara mengekspresikan perasaan melalui lagu. Om Rais selalu ada, memberi arahan tanpa membuat bocah itu tertekan. Beberapa guru Farel sempat khawatir karena ketenarannya. Tapi Om Rais meyakinkan mereka bahwa pendidikan tetap menjadi fokus utama. Ia selalu memastikan Farel tidak kehilangan masa kecilnya. Di balik layar, Om Rais menghadapi tekanan besar, gosip, tawaran palsu, dan orang-orang yang iri terus berdatangan. Tapi ia tetap tenang, menghadapinya dengan strategi dan ketegasan. Farel mulai tumbuh menjadi pribadi yang matang meski usianya masih muda. Semua itu karena bimbingan dan perlindungan Om Rais, yang selalu ada di sampingnya tanpa pamrih. Suatu sore, setelah latihan selesai, Farel memeluk Om Rais. "Om, aku senang Om ada. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana." Om Rais tersenyum, menahan haru. Hari itu, Om Rais menyadari satu hal, menjadi manajer bukan hanya tentang karir, tapi juga tentang hati. Ia tidak hanya mengatur, tapi juga melindungi dan mendidik. Di penghujung bab ini, satu pesan jelas, dunia hiburan bisa keras dan penuh godaan. Tapi dengan manajemen yang tepat dan perlindungan yang tulus, Farel bisa tetap bersinar. Om Rais telah membuktikan dirinya sebagai penyelamat sejati. Pagi itu, Om Rais menerima telepon dari sebuah label musik besar di kota besar. Mereka tertarik untuk menawarkan kontrak eksklusif kepada Farel. Tawaran itu sangat menggiurkan, dengan bayaran tinggi dan kesempatan tampil di panggung nasional. Namun Om Rais tahu, di balik tawaran itu ada risiko besar. Kontrak panjang bisa mengekang Farel, mengurangi waktu sekolah, bahkan mengubah masa kecilnya menjadi rutinitas kerja. "Om, apa yang harus kita lakukan?" tanya ibu Farel dengan khawatir. Om Rais menenangkan. "Kita lihat dulu syarat dan ketentuannya. Kita pastikan semuanya aman untuk Farel." Farel sendiri mendengarkan dengan mata berbinar. Ia senang, tapi juga takut kehilangan kebebasannya untuk bermain dan belajar. Om Rais menepuk bahunya. "Tenang, Farel. Om tidak akan biarkan anak Om menderita demi ketenaran." Mereka pun meninjau kontrak bersama. Om Rais membaca setiap klausul dengan cermat, mencatat hal-hal yang merugikan atau bisa memaksa Farel terlalu banyak. Ia bahkan membawa pengacara untuk memastikan keamanan hukum bocah itu. Setelah beberapa jam, Om Rais membuat keputusan. Ia menolak beberapa syarat yang terlalu membatasi.
dan bernegosiasi agar jadwal Farel tetap seimbang antara sekolah, latihan, dan waktu bermain. Beberapa pihak sempat marah. Mereka menilai Om Rais terlalu protektif. Tapi Om Rais tetap teguh, menjelaskan bahwa yang terpenting adalah kesejahteraan Farel. Farel sendiri belajar arti keputusan. Ia mulai memahami bahwa dunia hiburan penuh godaan dan tekanan. Tanpa manajemen yang bijak, ia bisa tersesat. Hari-hari berikutnya, jadwal Farel semakin padat. Ia harus menghadiri berbagai acara, mulai dari festival lokal hingga pertunjukan televisi. Om Rais selalu memastikan semua berjalan aman dan nyaman. Di tengah kesibukan itu, muncul isu persaingan. Beberapa penyanyi muda merasa terganggu dengan popularitas Farel dan mulai menyebarkan gosip negatif. Om Rais segera mengambil langkah cepat. Ia menghubungi media, memberi klarifikasi, dan memastikan Farel tetap aman dari komentar jahat. Cara ini membuat orang mulai menghormati integritas Om Rais. Farel juga belajar menghadapi tekanan publik. Om Rais mengajarinya bagaimana bersikap tegas tapi sopan, menjaga citra positif, dan tidak mudah terprovokasi. Suatu hari, Om Rais mengajak Farel berbicara serius tentang masa depan. Farel, ketenaran itu bisa datang cepat, tapi juga bisa hilang cepat. Yang penting adalah karakter dan pendidikanmu, ucapnya. Farel mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa Om Rais bukan sekadar manajer, tapi mentor dan pelindung yang peduli pada hidupnya. Konflik lain muncul saat beberapa sponsor menawarkan kontrak endorsement yang besar, tapi mengandung syarat yang tidak pantas untuk anak seumuran Farel. Om Rais menolak dengan tegas. Ia menjelaskan pada orang tua Farel, lebih baik kehilangan uang sekarang daripada merusak masa depan Farel. Keputusan itu membuat keluarga semakin percaya padanya. Di sekolah, Farel tetap menjadi anak biasa. Teman-temannya bangga, tapi ada juga yang iri. Om Rais menasihati Farel untuk tetap rendah hati dan fokus pada bakat serta pendidikan. Hari demi hari, Farel mulai merasakan tekanan. Media sosial penuh komentar, beberapa positif, beberapa negatif. Om Rais selalu ada di sampingnya, memberi pengertian dan semangat. Farel belajar arti ketekunan. Ia tahu, setiap latihan dan setiap pertunjukan bukan hanya soal ketenaran, tapi juga tentang menjaga integritas dan kebahagiaan. Om Rais juga mengajarinya tentang manajemen waktu. Setiap jadwal, baik sekolah maupun manggung, dicatat dan diawasi agar Farel tetap seimbang. Suatu malam, Farel mengeluh lelah. Om Rais segera menghentikan latihan, memberi waktu istirahat, dan menyusun ulang jadwal agar lebih ringan. Farel menatap Om Rais. Om, terima kasih sudah selalu melindungiku. Om Rais tersenyum. Om akan selalu ada, Farel. Itu janji. Persiapan untuk single terbaru terus berlangsung. Om Rais memastikan kualitas suara, aransemen, dan pengambilan gambar berjalan sempurna. Ia ingin Farel tampil maksimal tanpa merasa tertekan. Beberapa pihak mencoba memanfaatkan ketenaran Farel untuk kepentingan pribadi. Om Rais menolak semua tawaran yang tidak sejalan dengan kesejahteraan bocah itu. Hari demi hari, Farel semakin matang sebagai penyanyi muda. Om Rais selalu menekankan bahwa ketekunan, disiplin, dan kerendahan hati adalah kunci. Tantangan baru muncul saat ada undangan tampil di konser amal berskala nasional. Waktu dan lokasi bentrok dengan ujian sekolah. Om Rais kembali menegaskan bahwa pendidikan tetap prioritas. Beberapa orang tidak senang, tapi Om Rais tetap pada pendiriannya. Ia tahu, keputusan bijak hari ini akan menentukan masa depan Farel. Farel belajar bersabar. Ia mulai memahami bahwa tidak semua kesempatan harus diterima. Kadang menolak adalah langkah paling cerdas. Om Rais juga mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Ia ingin Farel tetap fokus pada bakat dan pendidikan, tanpa kehilangan masa kecilnya yang berharga. Di malam yang tenang, setelah latihan selesai, Farel duduk di samping Om Rais. Om, aku senang Om selalu ada. Aku tidak takut lagi menghadapi orang jahat, ucapnya. Om Rais menepuk bahu Farel. Itulah tujuan Om, supaya kamu tetap bersinar dengan aman, dan bisa menikmati setiap langkah perjalananmu. Bab ini menutup dengan pesan jelas. Om Rais bukan hanya manajer, tapi benteng yang melindungi Farel dari godaan, tekanan, dan bahaya dunia hiburan.
Perlindungan, bimbingan, dan ketegasannya menjadi kunci agar Farel tetap bersinar tanpa kehilangan masa kecil dan kebahagiaannya. Hari itu, kabar mengejutkan datang. Sebuah produser besar dari ibu kota menawarkan kontrak eksklusif yang sangat menggiurkan untuk Farel. Bayaran tinggi, panggung besar, dan kesempatan tampil di televisi nasional menanti. Om Rais segera menelaah kontrak tersebut. Ia membaca setiap kata dengan teliti, memastikan tidak ada klausul yang memaksa Farel terlalu keras atau mengorbankan masa kecilnya. Om, apakah ini aman? Tanya Ibu Farel, cemas. Om Rais menenangkan. Kita akan pastikan semuanya aman. Tidak ada kompromi soal pendidikan dan kesejahteraan Farel. Farel yang mendengar itu tersenyum. Ia merasa tenang karena ada Om Rais yang selalu menjaga dan memikirkan kepentingannya lebih dari siapapun. Om Rais mengatur pertemuan dengan produser. Ia menegosiasikan waktu, durasi manggung, dan ketentuan agar Farel tetap bisa sekolah. Produser sempat protes, tapi Om Rais tidak mundur. Hari-hari berikutnya, jadwal Farel semakin padat. Ia harus menghadiri rekaman, latihan, dan berbagai acara di kota besar. Om Rais selalu memastikan semuanya berjalan aman dan nyaman. Beberapa pihak iri terhadap keberhasilan Farel. Mereka menyebarkan rumor negatif di media sosial dan mencoba memprovokasi orang tua untuk melepas kontrol Om Rais. Om Rais segera bertindak. Ia menghadapi media, memberi klarifikasi, dan memastikan Farel tetap aman dari gosip dan komentar jahat. Di sekolah, Farel mulai merasakan perubahan. Teman-temannya terkadang kagum, terkadang iri. Om Rais menasihati Farel untuk tetap rendah hati dan fokus pada bakat serta pendidikan. Hari demi hari, Farel semakin matang sebagai penyanyi muda. Om Rais menekankan pentingnya karakter, disiplin, dan ketekunan. Suatu sore, Farel terlihat lelah setelah latihan panjang. Om Rais menghentikan sesi latihan, memberi waktu istirahat, dan menyesuaikan jadwal agar lebih ringan. Farel menatap Om Rais. Om, terima kasih sudah selalu melindungiku. Om Rais tersenyum. Om akan selalu ada, Farel. Itu janji. Persiapan untuk single terbaru terus berlangsung. Om Rais memastikan kualitas suara, aransemen, dan pengambilan gambar berjalan sempurna. Ia ingin Farel tampil maksimal tanpa tekanan berlebihan. Beberapa pihak mencoba memanfaatkan ketenaran Farel. Om Rais menolak semua tawaran yang tidak sesuai dengan kesejahteraan bocah itu. Suatu malam, Om Rais mengajak Farel berbicara serius tentang ketenaran. Farel, popularitas bisa datang cepat, tapi bisa juga hilang. Yang penting adalah karakter dan pendidikanmu, ucapnya. Farel mendengarkan, menyadari bahwa Om Rais bukan hanya manajer, tapi juga mentor dan pelindung yang peduli pada hidupnya. Konflik lain muncul saat tawaran endorsement datang. Beberapa syarat tidak pantas untuk anak seumuran Farel. Om Rais menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa masa depan Farel lebih penting daripada uang. Di sekolah, Farel tetap anak biasa. Om Rais mengingatkan untuk tetap rendah hati dan tidak terbawa arus popularitas. Hari demi hari, tekanan mulai terasa. Media sosial penuh komentar, beberapa positif, beberapa negatif. Om Rais selalu di samping Farel, memberi pengertian dan semangat. Farel belajar arti ketekunan. Ia tahu setiap latihan dan pertunjukan bukan hanya soal ketenaran, tapi juga integritas dan kebahagiaan. Om Rais mengajarkan manajemen waktu. Setiap jadwal, baik sekolah maupun manggung, dicatat dan diawasi agar Farel tetap seimbang. Suatu malam, Farel mengeluh lelah. Om Rais segera menghentikan latihan, memberi istirahat, dan menyusun ulang jadwal. Farel menatap Om Rais. Om, aku senang Om ada. Aku tidak takut lagi menghadapi orang jahat. Om Rais menepuk bahu Farel. Itulah tujuan Om. Supaya kamu tetap bersinar dengan aman. Kontrak besar dari ibu kota akhirnya ditandatangani dengan syarat yang aman. Om Rais berhasil melindungi Farel dari eksploitasi, menjaga jadwal, dan memastikan pendidikan tetap prioritas. Di studio, Farel semakin mahir. Ia belajar teknik vokal baru, improvisasi, dan mengekspresikan perasaan melalui lagu. Om Rais selalu ada, memberi arahan tanpa menekan. Beberapa agen hiburan mencoba mendekati Farel untuk kepentingan pribadi,
Om Rais menolak semua yang tidak sejalan dengan kepentingan anak itu. Farel mulai tumbuh menjadi pribadi yang matang meski usianya masih muda. Semua itu karena bimbingan dan perlindungan Om Rais. Suatu sore, setelah latihan selesai, Farel duduk di samping Om Rais. Om, aku senang Om selalu ada. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa Om, ucapnya. Om Rais tersenyum dan menepuk pundaknya, menahan haru. Hari itu Om Rais sadar, menjadi manajer bukan hanya soal karir, tapi juga hati. Ia harus melindungi dan mendidik Farel agar tetap aman dan bahagia. Di akhir bab ini, jelas bahwa Om Rais adalah benteng yang menjaga Farel dari tekanan, godaan, dan bahaya dunia hiburan. Perlindungan dan ketegasannya memastikan Farel tetap bersinar tanpa kehilangan masa kecilnya. Pagi itu, Om Rais menerima kabar mengejutkan. Sebuah manajemen besar dari ibu kota mencoba memaksa Farel menandatangani kontrak eksklusif yang sangat membatasi bayaran tinggi, tapi syaratnya mengorbankan masa kecil dan sekolah bocah itu. Om Rais segera menelaah kontrak dengan cermat. Ia menandai semua klausul berbahaya dan menyusun strategi untuk menolaknya tanpa merusak hubungan profesional. Ibu, Pak, jangan khawatir. Om akan pastikan Farel aman, ucap Om Rais menenangkan orang tua Farel. Mereka mengangguk, lega memiliki pendamping seperti Om Rais. Farel yang mendengar itu tersenyum. Ia merasa aman karena ada Om Rais yang selalu melindunginya. Om, aku percaya Om, ucapnya polos. Pertemuan dengan manajemen besar itu berlangsung menegangkan. Mereka mencoba menekan, menawarkan janji manis dan tekanan psikologis. Om Rais tetap tegas, menolak semua syarat yang merugikan Farel. Semua urusan Farel harus melalui saya, tegas Om Rais. Produser terkejut, tapi ia tidak mundur. Ia tahu keselamatan bocah itu lebih penting daripada keuntungan finansial. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Banyak pihak iri terhadap popularitas Farel dan mencoba mengganggu jadwalnya. Om Rais bekerja ekstra, menata ulang setiap acara dan memastikan keamanan Farel. Farel mulai menyadari bahwa ketenaran membawa risiko. Ia belajar dari Om Rais bahwa popularitas harus diiringi kehati-hatian dan disiplin. Di sekolah, beberapa teman bersikap berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri. Om Rais selalu memberi nasihat agar Farel tetap rendah hati dan fokus pada pendidikan serta bakat. Suatu sore, Farel terlihat cemas menjelang pertunjukan besar. Om Rais menepuk pundaknya. Tenang, Farel. Om ada di sampingmu. Fokus pada musikmu. Pertunjukan berjalan lancar. Farel berhasil memukau penonton. Dan Om Rais merasa lega. Tapi ia tahu tantangan selanjutnya akan lebih berat. Seiring meningkatnya ketenaran, muncul agen-agen yang ingin memanfaatkan Farel untuk kepentingan pribadi. Om Rais menolak semua tawaran yang tidak sejalan dengan kesejahteraan anak itu. Farel mulai memahami arti ketegasan dan perlindungan. Ia tahu Om Rais bukan hanya manajer, tapi pelindung dan mentor yang selalu memikirkan kepentingannya. Hari demi hari, jadwal semakin padat. Rekaman, latihan, acara televisi, dan festival musik. Om Rais memastikan semua teratur agar Farel tetap sehat dan bahagia. Tantangan muncul saat beberapa pihak mencoba menyebarkan gosip negatif. Om Rais segera menanggapi, menghadapi media, dan memberi klarifikasi resmi. Farel belajar menghadapi sorotan publik. Om Rais mengajarinya cara menjawab pertanyaan wartawan dengan sopan tapi tegas. Suatu malam, Farel mengeluh lelah. Om Rais menghentikan latihan, memberi istirahat, dan menyesuaikan jadwal agar lebih ringan. Farel menatap Om Rais. Om, aku takut orang jahat ingin mengambil suaraku. Om Rais tersenyum. Jangan takut, Om akan selalu melindungimu. Kontrak besar dari ibu kota akhirnya ditandatangani dengan syarat aman. Om Rais berhasil melindungi Farel dari eksploitasi, menjaga jadwal, dan memastikan pendidikan tetap prioritas. Di studio, Farel semakin mahir. Ia belajar teknik vokal baru, improvisasi, dan mengekspresikan emosi melalui lagu. Om Rais selalu memberi arahan dengan sabar. Beberapa agen hiburan mencoba mendekati Farel untuk kepentingan pribadi. Om Rais menolak semua tawaran yang tidak sejalan dengan kepentingan bocah itu. Farel mulai tumbuh menjadi pribadi matang meski usianya masih muda. Semua itu karena bimbingan dan perlindungan Om Rais.
Suatu sore, setelah latihan, Farel duduk di samping Om Rais. Om, aku senang Om selalu ada. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa Om, ucapnya. Om Rais tersenyum dan menepuk pundaknya, menahan haru. Om Rais sadar, menjadi manajer bukan hanya soal karir, tapi hati. Ia harus melindungi dan mendidik Farel agar tetap aman dan bahagia. Hari itu, Om Rais juga menyiapkan strategi jangka panjang. Ia ingin Farel tetap fokus pada bakat dan pendidikan, tanpa kehilangan masa kecilnya yang berharga. Bab ini menutup dengan pesan tegas, dunia hiburan bisa keras dan penuh godaan. Tapi dengan manajemen yang tepat dan perlindungan tulus, Farel bisa tetap bersinar. Om Rais telah membuktikan dirinya sebagai penyelamat sejati. Hari itu, suasana menjadi tegang. Sebuah produser besar dari kota besar mencoba memaksa Farel menandatangani kontrak eksklusif yang hampir mengekang seluruh kehidupannya. Bayaran tinggi, tapi syaratnya terlalu berat dan mengorbankan masa kecil bocah itu. Om Rais segera menelaah kontrak itu dengan cermat. Setiap kata dibaca, setiap klausul diperiksa. Ia tahu, kesalahan sedikit saja bisa merusak masa depan Farel. Ibu, Pak, jangan khawatir. Om akan pastikan Farel aman, ucap Om Rais menenangkan orang tua Farel. Mereka mengangguk lega, merasa aman dengan pria yang sudah seperti keluarga itu. Farel sendiri tersenyum. Ia merasa terlindungi karena Om Rais selalu memikirkan kepentingannya lebih dari siapapun. Om, aku percaya Om, bisiknya polos. Pertemuan dengan produser berlangsung menegangkan. Mereka mencoba menekan, menawarkan janji manis, dan memberikan tekanan psikologis. Om Rais tetap teguh, menolak semua syarat yang merugikan Farel. Semua urusan Farel harus melalui saya, tegas Om Rais. Produser terkejut, tapi Om Rais tidak mundur. Ia tahu keselamatan Farel lebih penting daripada keuntungan finansial. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Banyak pihak iri terhadap popularitas Farel dan mencoba mengganggu jadwalnya. Om Rais bekerja ekstra, menata ulang setiap acara dan memastikan keamanan bocah itu. Farel mulai menyadari bahwa ketenaran membawa risiko. Ia belajar dari Om Rais bahwa popularitas harus diiringi kehati-hatian dan disiplin. Di sekolah, beberapa teman bersikap berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri. Om Rais selalu memberi nasihat agar Farel tetap rendah hati dan fokus pada pendidikan serta bakat. Suatu sore, Farel terlihat cemas menjelang pertunjukan besar. Om Rais menepuk pundaknya. Tenang, Farel. Om ada di sampingmu. Fokus pada musikmu. Pertunjukan berjalan lancar. Farel berhasil memukau penonton. Dan Om Rais merasa lega. Tapi ia tahu tantangan selanjutnya akan lebih berat. Seiring meningkatnya ketenaran, muncul agen-agen yang ingin memanfaatkan Farel untuk kepentingan pribadi. Om Rais menolak semua tawaran yang tidak sejalan dengan kesejahteraan anak itu. Farel mulai memahami arti ketegasan dan perlindungan. Ia tahu Om Rais bukan hanya manajer, tapi pelindung dan mentor yang selalu memikirkan kepentingannya. Hari demi hari, jadwal semakin padat. Rekaman, latihan, acara televisi, dan festival musik. Om Rais memastikan semua teratur agar Farel tetap sehat dan bahagia. Tantangan muncul saat beberapa pihak mencoba menyebarkan gosip negatif. Om Rais segera menanggapi, menghadapi media, dan memberi klarifikasi resmi. Farel belajar menghadapi sorotan publik. Om Rais mengajarinya cara menjawab pertanyaan wartawan dengan sopan tapi tegas. Suatu malam, Farel mengeluh lelah. Om Rais menghentikan latihan, memberi istirahat, dan menyesuaikan jadwal agar lebih ringan. Farel menatap Om Rais. Om, aku takut orang jahat ingin mengambil suaraku. Om Rais tersenyum. Jangan takut. Om akan selalu melindungimu. Kontrak besar dari ibu kota akhirnya ditandatangani dengan syarat aman. Om Rais berhasil melindungi Farel dari eksploitasi, menjaga jadwal, dan memastikan pendidikan tetap prioritas. Di studio, Farel semakin mahir. Ia belajar teknik vokal baru, improvisasi, dan mengekspresikan emosi melalui lagu. Om Rais selalu memberi arahan dengan sabar. Beberapa agen hiburan mencoba mendekati Farel untuk kepentingan pribadi. Om Rais menolak semua tawaran yang tidak sejalan dengan kepentingan bocah itu. Farel mulai tumbuh menjadi pribadi matang meski usianya masih muda.
Semua itu karena bimbingan dan perlindungan Om Rais. Suatu sore, setelah latihan, Farel duduk di samping Om Rais. Om, aku senang Om selalu ada. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa Om, ucapnya. Om Rais tersenyum dan menepuk pundaknya, menahan haru. Om Rais sadar, menjadi manajer bukan hanya soal karir, tapi hati. Ia harus melindungi dan mendidik Farel agar tetap aman dan bahagia. Hari itu, Om Rais juga menyiapkan strategi jangka panjang. Ia ingin Farel tetap fokus pada bakat dan pendidikan, tanpa kehilangan masa kecilnya yang berharga. Di malam yang sunyi, Om Rais merenung. Ia tahu ujian terbesar belum berakhir. Dunia hiburan terus menuntut, dan ia harus terus menjadi benteng bagi Farel. Bab ini menutup dengan pesan tegas. Dunia hiburan penuh godaan dan tekanan. Tapi dengan manajemen yang tepat, bimbingan, dan perlindungan tulus, Farel bisa tetap bersinar. Om Rais telah membuktikan dirinya sebagai penyelamat sejati, siap menghadapi tantangan apapun demi keselamatan bocah itu. Pagi itu, Om Rais menerima telepon dari sebuah stasiun televisi nasional. Mereka ingin Farel tampil di acara besar yang ditonton jutaan orang. Tawaran ini adalah peluang emas, tapi juga membawa risiko besar. Om Rais menelaah detail acara dengan seksama. Jadwal yang padat, durasi tampil panjang, dan lokasi jauh membuatnya khawatir Farel kelelahan. Ia tahu jika salah langkah, bocah itu bisa terganggu fisik dan mentalnya. Ibu, Pak, jangan khawatir. Om akan mengatur semuanya, ucap Om Rais menenangkan orang tua Farel. Mereka mengangguk lega, mempercayakan semuanya pada pria yang sudah seperti keluarga. Farel sendiri bersemangat sekaligus gugup. Ia tahu panggung besar ini penting, tapi ia juga takut tidak bisa tampil maksimal. Om Rais menepuk pundaknya. Tenang, Farel. Om ada di sampingmu. Kamu pasti bisa. Persiapan dimulai. Om Rais memastikan Farel istirahat cukup, sarapan bergizi, dan membawa perlengkapan yang diperlukan. Semua detail diperhatikan, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Hari pertama syuting tiba, Farel tampak cemas melihat lampu sorot dan kamera yang begitu banyak. Om Rais menenangkan. Tarik napas, rasakan musiknya. Jangan hanya menyanyikan kata-kata. Tayangan pertama berjalan lancar. Farel berhasil memukau penonton dan kru produksi. Om Rais tersenyum lega, tapi ia tahu tantangan berikutnya lebih berat. Seiring ketenaran meningkat, beberapa pihak iri mulai mencoba menjatuhkan Farel dengan gosip dan fitnah. Om Rais segera bertindak, menghadapi media dan memberi klarifikasi resmi. Di sekolah, teman-temannya mulai bersikap berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri. Om Rais menasihati Farel untuk tetap rendah hati dan fokus pada bakat serta pendidikan. Suatu sore, Farel terlihat lelah setelah latihan panjang. Om Rais menghentikan sesi latihan dan memberi waktu istirahat, menyesuaikan jadwal agar tidak terlalu padat. Farel menatap Om Rais. Om, aku takut kalau orang jahat ingin mengambil suaraku. Om Rais tersenyum. Jangan takut, Farel. Om akan selalu melindungimu. Kontrak besar dari stasiun televisi nasional akhirnya ditandatangani dengan syarat aman. Om Rais berhasil melindungi Farel dari eksploitasi, menjaga jadwal, dan memastikan pendidikan tetap prioritas. Di studio, Farel semakin mahir. Ia belajar teknik vokal baru, improvisasi, dan cara mengekspresikan emosi melalui lagu. Om Rais selalu memberi arahan dengan sabar tanpa menekan. Beberapa agen hiburan mencoba mendekati Farel untuk kepentingan pribadi. Om Rais menolak semua tawaran yang tidak sejalan dengan kepentingan bocah itu. Farel mulai tumbuh menjadi pribadi yang matang meski usianya masih muda. Semua itu karena bimbingan dan perlindungan Om Rais. Suatu sore, setelah latihan, Farel duduk di samping Om Rais. Om, aku senang Om selalu ada. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa Om, ucapnya. Om Rais tersenyum dan menepuk pundaknya, menahan haru. Om Rais sadar, menjadi manajer bukan hanya soal karir, tapi juga hati. Ia harus melindungi dan mendidik Farel agar tetap aman dan bahagia. Hari itu, Om Rais juga menyiapkan strategi jangka panjang. Ia ingin Farel tetap fokus pada bakat dan pendidikan, tanpa kehilangan masa kecilnya yang berharga. Persiapan untuk pertunjukan nasional berlanjut.
Om Rais memantau semua detail, tata suara, pencahayaan, dan tata panggung agar Pharrell nyaman saat tampil. Tantangan baru muncul saat sponsor dan media menekan agar Pharrell tampil ekstra panjang. Om Rais menolak semua yang berlebihan, menekankan kesejahteraan bocah itu. Hari pertunjukan besar tiba. Om Rais memastikan Pharrell siap, menenangkan rasa gugup, dan memberi motivasi terakhir. Pharrell tampil dengan percaya diri. Penonton terpukau. Komentar positif membanjiri media sosial. Dan Om Rais tersenyum bangga. Namun, krisis belum selesai. Beberapa pihak mencoba mengeksploitasi keberhasilan Pharrell dengan kontrak endorsement yang tidak pantas. Om Rais menolak tegas, menjaga keamanan dan integritas bocah itu. Hari demi hari, Pharrell semakin matang. Ia mulai memahami arti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Semua itu ditanamkan oleh Om Rais. Om Rais juga mengajarkan pentingnya manajemen waktu. Setiap jadwal dicatat, diatur agar Pharrell tetap seimbang antara sekolah, latihan, dan waktu bermain. Suatu malam, Pharrell mengeluh lelah. Om Rais segera menghentikan latihan dan memberi waktu istirahat. Ia menekankan bahwa kesehatan lebih penting daripada ketenaran. Pharrell menatap Om Rais. Om, aku senang Om selalu ada. Aku tidak takut menghadapi orang jahat lagi. Om Rais tersenyum, menepuk bahunya, dan berkata, Om selalu di sini untukmu, Pharrell. Bab ini menutup dengan pesan tegas, dunia hiburan bisa penuh godaan dan tekanan. Tapi dengan manajemen yang tepat, perlindungan, dan bimbingan tulus, Pharrell bisa bersinar. Om Rais terbukti sebagai penyelamat sejati, menghadapi krisis terbesar sekaligus memanfaatkan peluang emas untuk karir Pharrell. Pagi itu, Pharrell bangun dengan semangat luar biasa. Ia tahu hari ini adalah puncak dari perjalanan panjangnya, pertunjukan final di sebuah festival musik nasional yang akan disiarkan ke seluruh negeri. Om Rais sudah menyiapkan segalanya sejak malam sebelumnya. Jadwal, perlengkapan, hingga makanan bergizi. Semua diperhatikan agar Pharrell tetap prima. Ibu, Pak, jangan khawatir. Om sudah mengatur semuanya. Ucap Om Rais menenangkan orang tua Pharrell yang sedikit tegang. Pharrell tersenyum. Om, aku siap. Ia merasa tenang karena tahu Om Rais selalu ada di sampingnya. Di studio, persiapan berlangsung hektik. Lampu, kamera, kru, dan musisi semuanya bergerak cepat. Om Rais memantau setiap detail agar Pharrell nyaman dan tidak tertekan. Pharrell berlatih vokal satu terakhir kali sebelum panggung. Om Rais memberi arahan terakhir dengan lembut. Tarik napas, rasakan musiknya, dan nyanyikan dengan hatimu. Panggung utama akhirnya menyala. Lampu sorot menyorot Pharrell yang berdiri di tengah panggung. Om Rais berdiri di sisi panggung, memberi semangat. Pharrell mulai bernyanyi. Suaranya mengalir dengan indah, memukau penonton dan penonton di rumah. Om Rais tersenyum bangga, melihat buah kerja kerasnya dan Pharrell membuahkan hasil. Media sosial langsung dipenuhi pujian. Banyak yang mengagumi bakat dan profesionalisme Pharrell. Bocah yang tetap rendah hati meski populer. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa pihak iri mencoba menimbulkan kontroversi. Tapi Om Rais siap menghadapi semua itu. Ia menghadapi media, memberi klarifikasi, dan menjaga reputasi Pharrell tetap bersih. Pharrell juga belajar cara menghadapi sorotan publik. Om Rais mengajarinya untuk menjawab dengan sopan, tetap tegas, dan tidak terbawa arus negatif. Di tengah gemuruh tepuk tangan, Om Rais menepuk pundak Pharrell. Om bangga padamu, Pharrell. Kamu berhasil melewati semua tantangan. Hari itu, Pharrell menyadari arti ketekunan, disiplin, dan keberanian. Semua nilai itu ditanamkan oleh Om Rais sejak awal perjalanan mereka. Kontrak-kontrak endorsement yang datang ditangani dengan hati-hati oleh Om Rais. Tidak ada yang merugikan Pharrell. Setiap keputusan selalu mengutamakan kesejahteraan bocah itu. Pharrell mulai tumbuh menjadi pribadi yang matang, penuh rasa percaya diri, dan tetap rendah hati. Semua itu berkat bimbingan dan perlindungan Om Rais. Beberapa agen hiburan yang dulu mencoba memanfaatkan Pharrell kini menghormati Om Rais. Mereka tahu pria itu tidak bisa digoyahkan dalam melindungi Pharrell. Hari demi hari, karir Pharrell semakin cemerlang. Ia tetap bersekolah, berlatih vokal,
dan tampil di berbagai acara dengan jadwal yang seimbang. Om Rais selalu menekankan pentingnya manajemen waktu. Setiap aktivitas Farel dicatat dan diawasi agar keseimbangan tetap terjaga. Suatu sore, setelah latihan selesai, Farel duduk di samping Om Rais. "Om, aku senang Om selalu ada. Aku tidak takut menghadapi orang jahat lagi," ucapnya. Om Rais tersenyum, menepuk pundak Farel. "Om akan selalu di sini, Farel. Itu janji Om sejak awal." Pertunjukan final berakhir dengan sukses besar. Farel menerima tepuk tangan meriah, pujian, dan penghargaan dari para profesional industri musik. Om Rais berdiri di belakang panggung, merasa lega. Semua kerja keras, strategi, dan perlindungan yang ia lakukan telah membuahkan hasil. Farel kini bukan hanya penyanyi cilik berbakat, tapi juga anak yang bijak dan bertanggung jawab. Semua itu karena bimbingan Om Rais yang tidak kenal lelah. Orang tua Farel pun bangga. Mereka melihat anak mereka tetap sehat, bahagia, dan berprestasi, tanpa kehilangan masa kecilnya. Om Rais menyadari bahwa menjadi manajer adalah tanggung jawab besar. Ia bukan hanya mengatur karir, tapi juga melindungi hati dan masa depan Farel. Hari itu menutup perjalanan panjang penuh tantangan dan kemenangan. Farel bersinar. Om Rais berhasil sebagai penyelamat dan manajer terbaik. Di malam yang tenang, Farel duduk bersama Om Rais. "Om, terima kasih sudah selalu ada. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa Om," ucapnya. Om Rais tersenyum, menepuk pundak Farel, dan berkata, "Om selalu ada. Ingat, kesuksesan itu bukan hanya soal ketenaran, tapi juga hati yang tetap baik dan teguh." Bab ini menutup dengan pesan tegas, dunia hiburan bisa keras, tapi dengan bimbingan, perlindungan, dan ketegasan, Farel berhasil bersinar. Om Rais telah membuktikan dirinya sebagai penyelamat sejati dan manajer terbaik. Kesuksesan Farel bukan hanya tentang bakatnya, tapi juga tentang keberadaan Om Rais, orang yang selalu ada di belakang layar, memastikan setiap langkah anak itu aman, terarah, dan bahagia. Dan begitulah, perjalanan Om Rais dan Farel Prayoga mencapai puncaknya, sebuah kisah tentang perlindungan, dedikasi, dan keberanian menghadapi dunia hiburan yang penuh tantangan. Terima kasih sudah menonton cerita lengkap perjalanan Om Rais dan Farel Prayoga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tekan juga tombol bel notifikasi supaya setiap update terbaru dari channel ini langsung masuk ke kamu. Kalau kamu suka cerita ini, share ke teman-temanmu dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menginspirasi menurutmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga mimpi-mimpi kalian.